Shalom, Jemaat Gereja Yesus Ketapang. Kiranya setiap hari kita terus merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Bukakan hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Tapi saya akan membacakan ayat yang pertama hingga yang ketiga saja. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Firman Tuhan ini mengisahkan Tuhan Yesus yang mengutus 70 murid di luar 12 murid utama untuk mendahuluinya ke berbagai kota. Seperti pengutusan 12 murid sebelumnya, mereka pun diutus berdua-dua. Kemungkinan ini merujuk kepada prinsip dua saksi sebagai bentuk kesaksian yang sah dan saling menopang. Sebagaimana tertulis dalam Ulangan pasal 19 ayat yang ke-15. Di ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ini menggambarkan besarnya kesempatan, yaitu orang-orang yang siap menerima kabar baik, tetapi masih sedikit yang bersedia menjadi utusan Tuhan. Maka Yesus meminta mereka untuk berdoa kepada Tuhan sang pemilik tuayan. Ini menarik Bapak Saudara, sebelum mereka disuruh pergi, mereka disuruh berdoa. Misi kerajaan Allah selalu dimulai di dalam doa. Karena tuayan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanyalah rekan sekerja Allah dalam pelayanan ini. Namun ladang ini juga penuh resiko. Ayat yang ketiga Yesus berkata, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tanpa saya jelaskan, saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah mengerti gambaran ini. Domba versus serigala, satu lawan satu saja sudah pasti si domba akan KO. Tapi kali ini domba itu masuk ke tengah-tengah kawanan serigala. Ini gambaran misi yang berbahaya, rentan dan beresiko tinggi. Tapi justru dalam kelemahan itulah Tuhan ingin murid-muridnya belajar percaya penuh pada perlindungan dan penyertaannya. Itu sebabnya dalam ayat yang keempat Yesus melarang mereka membawa pundi-pundi atau tas atau ransel, bekal, dan kasut cadangan. Semua yang biasanya menjadi sumber kenyamanan dan rasa aman disuruh untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena misi ini bukan tentang kekuatan dan kecukupan diri sendiri, tapi tentang kebergantungan total kepada Allah. Bahkan salam di jalan pun tidak perlu. Karena ini menunjukkan sebuah urgensi. Misi ini terlalu besar, terlalu penting untuk ditunda. Dan kita lihat ada dua respons penerima Injil di sini. Di ayat yang kelima, bila tuan rumah menerima salam mereka, maka mereka bisa tinggal dan makan di situ. Karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Respons ini menggambarkan sambutan positif terhadap Injil. Dalam hal ini Yesus mengajarkan bahwa pekerja Injil harus bersyukur dan puas dengan penyediaan yang ada, serta fokus melayani, menyembuhkan, sebab kerajaan Allah semakin dekat. Namun tidak semua orang akan menyambut hangat. Dalam ayat yang ke-10 sampai yang 11, jika suatu kota tidak menerima mereka, maka mereka harus keluar dan berkata, debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Tindakan mengibaskan debu adalah simbol penolakan dan peringatan, bukan kebencian. Yesus ingin mereka tetap menyampaikan bahwa kerajaan Allah tetap datang, entah orang menerima ataupun menolak. Karena pada akhirnya misi kita bukan soal hasil, tapi soal kesetiaan kepada pengutusan Tuhan. Jemaat kasih Kristus, teks ini menantang kita semua, para murid Kristus yang diutus di tengah dunia, jadi utusan-utusan Allah. Apa yang bisa kita lakukan hari ini?
kita bisa berdoa untuk tuaian-tuaian yang Tuhan sudah berikan. Setiap pagi mungkin kita bisa mendoakan satu orang di sekitar kita. Mungkin itu keluarga kita yang belum percaya Tuhan, teman, tetangga, ataupun siapapun yang butuh mendengar Injil kasih Kristus. Kita perlu berdoa untuk hal-hal yang demikian. Yang kedua, mungkin kita bisa mengambil langkah sederhana untuk mulai bersaksi. Bisa dimulai dari mendengar cerita, menguatkan, atau berbagi kisah iman kita dengan rendah hati dan kasih, ataupun mungkin menawarkan diri untuk mendoakan pergumulan ataupun sakit penyakit yang dialami. Jadi salah satu langkah sederhana untuk kita menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Dan yang ketiga tentu saja, hiduplah kesaksian melalui karakter dan respons kita. Dalam dunia yang keras dan sinis, Tuhan memanggil kita untuk menjadi domba, bukan serigala. Menjadi terang, menjadi damai di tempat kerja, di keluarga, di media sosial, dimanapun itu. Kita menawarkan kasih Kristus yang penuh damai dan cinta kasih itu. Kita mungkin merasa kecil, rapuh, dan tidak cukup berani, Bapak Saudara. Tapi justru karena itulah Tuhan bisa bekerja. Karena misi ini bukan tentang kita, tapi tentang Kristus yang mengutus dan menyertai setiap kita. Ladangnya sudah menguning, tuaian siap dituai. Maukah setiap kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan di ladangnya hari demi hari? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami, meski kami lemah dan terbatas. Ajari kami untuk setia menjadi pekerja di ladang-Mu, berani bersaksi, mengasihi dengan tulus, dan hidup memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.